Halo teman-teman, halo orang-orang yang baik. Saya kembali dengan sebuah video. Hari ini kita akan melakukan ulasan tentang Fartcoin. Ini bukan koin yang saya suka, tapi saya menerima banyak email. Banyak orang yang bertanya. Dan saat ini adalah koin dengan volume perdagangan tertinggi di banyak bursa. Orang-orang melakukan perdagangan dengan cara yang buruk. Oleh karena kita akan melakukan ulasan tentang Fartcoin. Tapi pertama-tama saya ingin mengatakan ini, teman-teman, ini bukan koin yang saya pegang untuk jangka panjang. Saya akan mengulasnya dalam jangka pendek, jadi jangan sebut ini sebagai saran investasi. Saya ingat saya tidak percaya. Kedua, teman-teman, ini bukan piercing di hidung saya. Ini hanyalah alat yang memudahkan saya bernapas. Saya ingin Anda tahu, dengan itu saya membuka grafik Fartcoin. Bahkan sebelum membuka grafik Fartcoin, mari kita lihat pemandangan sendiri, teman-teman. Jika kita melihat struktur umumnya, di sini dia telah mengalami kenaikan yang sangat tinggi yang tidak bisa saya hitung. Jadi ia telah mengalami kenaikan dalam angka yang tidak bisa saya hitung. Dan sejak hari pertama diluncurkan, teman-teman, ia terus-menerus mengalami kenaikan. Yang aneh adalah ia berhasil masuk ke dalam 100 koin teratas. Koin yang absurd. Sungguh berjalan sesuai dengan namanya. Sungguh berjalan cara yang aneh. Saya pikir tentang ini dari sini. Teman-teman, saya mengamati bahwa struktur dari maksimum pasokan ini sedikit bermasalah. Jadi tim mengatakan bahwa maksimum pasokan di sini adalah 1 miliar. Namun saya mengamati bahwa mereka mungkin bisa melebihi jumlah ini. Karena itu mungkin ada risiko. Saya ingin mengingatkan bahwa kita perlu berhati-hati. Kedua, teman-teman, di sini banyak sekali iklan yang dilakukan untuk Fartcoin. Para fenomen telah melakukan banyak iklan secara bersama-sama. Dan sebagai hasil dari iklan-iklan ini, kita melihat kenaikan besar pada koin ini. Karena itu, jika iklan-iklan ini dihentikan, ia bisa kehilangan hype secara keseluruhan. Jadi jika ia kehilangan minat secara umum, ia bisa mengalami penurunan yang sangat tajam. Saya memberikan informasi. Selanjutnya saya beralih ke analisis teknis. Saya membahas dasarnya. Jika kita melihat analisis teknis, teman-teman, di sini sebenarnya grafiknya tidak menunjukkan semuanya. Tapi jika kita lihat grafik dari sini, ada grafik yang bergerak seperti ini. Dalam gambaran umum, apa skenario yang akan kita lihat ini? Strukturnya perlahan-lahan mulai naik. Ini gambaran positif bagi kita. Mengapa dip mulai naik? Lihat, ada penurunan pertama, penurunan kedua, penurunan ketiga, penurunan keempat, penurunan kelima, penurunan keenam. Di sini ada kerusakan strukturnya, tapi saya pikir ini hanya merupakan periode pemulihan. Di sini secara teknis tidak ada kerusakan dalam struktur kita. Secara teknis, di struktur ini terus bergerak ke atas. Karena itu, seolah-olah tidak akan ada skenario negatif yang terbentuk. Selain itu, ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Lihat, di sini tren menurun telah terputus. Kenaikan telah terjadi, di sini tren menurun telah terputus. Kenaikan telah terjadi, di sini tren menurun telah terputus. Seperti yang Anda lihat, kenaikan telah terjadi, tren penurunan juga terhenti di sini. Saya memberi tanda tanya apakah kenaikan akan terjadi. Jika ada potensi kenaikan, seperti apa pemandangan yang bisa kita lihat. Mari kita lihat satu persatu, teman-teman. Jika kita melihat indeks kekuatan, teman-teman, lihatlah. Sekarang kita sudah mengatakan ini ya. Di sini pemutusan tren menurun. Jadi sebelum pemutusan tren menurun, di sini indeks kekuatan menyentuh saluran bawah. Setelah menyentuh saluran bawah, ia mulai bergerak ke saluran atas yang mengarah ke atas. Di sini harga juga bergerak ke atas. Jika kita melihat pemandangan saat ini, di sini juga ada tren menurun. Di sini kita sudah sampai di saluran bawah. Kita sudah sampai di saluran bawah indeks kekuatan. Setelah itu sebuah pergerakan ke atas dimulai. Jadi apa gerakan yang sedang terjadi saat ini? Apa penurunan ini terjadi? Penurunan saat ini bisa jadi sebuah gerakan retest. Saya mengamati bahwa ini bisa jadi adalah gerakan yang akan menguji saluran ini lagi dan kemudian memulai kenaikan. Jika kita melihat pergerakan di masa lalu, skenario serupa telah terjadi, teman-teman. Misalnya, seperti yang akan Anda lihat di sini, setelah pemutusan, ia telah menguji area ini sekali lagi. Jika kita melihat di sini, kita tak bisa hasil sempurna. Di sini setelah pemutusan, ada struktur yang mirip dengan pengujian sekali lagi. Mungkin di sini saya bilang sedang dilakukan pengujian sekali lagi. Saya bilang setelah itu bisa ada gelombang kenaikan baru. Jika kita melihat sebagai area target, teman-teman, area target ada di sini. Ini menunjukkan level $1,5 yang merupakan area puncak sebelumnya. Ini menunjukkan 50. Ini akan menjadi area pertama kita di sekitar 50. Ketika kita sampai di area ini mengambil keuntungan langkah yang masuk akal dalam jangka pendek. Akan tetapi untuk sasaran kita berikutnya, saya akan melemparkannya kira-kira di area ini. Karena saya pikir level $3 akan berfungsi sebagai area resistensi berikutnya. Teman-teman, seperti yang saya sebutkan, koin ini adalah koin yang mengandung risiko tinggi. Apa yang terjadi belum sepenuhnya jelas, namun struktur dasarnya belum sepenuhnya terbangun. Tapi dari segi analisis teknis ini bagus. Secara umum saya mengamati ini sebagai koin yang buruk.
Jika Anda akan melihat evaluasi jangka pendek sebagai hal yang masuk akal, saya tidak melihat evaluasi lain sebagai hal yang masuk akal, teman-teman. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu. Teman-teman, kita punya acara besar. Jangan lupa untuk ikut serta dalam acara ini. Lihatlah, setiap orang dari Bursa Meksi. Mari kita ajak 1.000 orang untuk ikut serta. Langsung saja teman-teman, kami memberikan bonus perdagangan berjangka sebesar $20. Satu-satunya yang perlu Anda lakukan di sini adalah membuka akun Anda melalui tautan Meksi yang kami letakkan di bagian deskripsi video yang sedang Anda tonton dan melakukan verifikasi identitas. Jika Anda melakukan ini, dalam waktu 2 hingga 4 hari, bonus perdagangan berjangka sebesar $20 akan masuk ke akun Anda. Anda juga dapat memperoleh keuntungan sebesar $1.000 dengan bonus berjangka $20 ini. Anda akan dapat menarik semua keuntungan. Saya mengakhiri video ini dengan mengatakan jangan lewatkan acara-acara seperti ini, teman-teman. Terakhir, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda di sini. Ya, di sini saya akan melakukan pengumpulan PP sedikit lagi di depan mata Anda. Teman-teman, di sini saya membeli PP senilai $200. Saya membeli beberapa PP lagi seperti yang bisa Anda lihat di depan mata Anda. Saya juga menyisihkan untuk berjaga-jaga terjadi penurunan. Saya akan menambahkan beberapa hal. Ngomong-ngomong, saya menggunakan banyak bursa. Saya melakukan transaksi di Meksi, OKEX, Bitget, Binance, dan KCX. Karena itu, jangan ambil hanya ada di sini. Saya memiliki total lebih dari $5.000 dalam jumlah PP. Kecuali Anda menghasilkan sedikitnya $10.000. Artinya, setidaknya keuntungan sebesar $5.000. Saya mengingatkan bahwa saya tidak akan melakukan transaksi penjualan apapun, jadi saya akhiri video ini di sini. Jaga kesehatan, jaga dirimu baik-baik. Tetaplah di sini, teman-teman. Sampai jumpa, selamat tinggal.